kapan harus dilakukan setting attitude atau merubah mode. Pertama, setiap servis itu pastikan ya kita harus tahu mode berapa. Jadi kita harus melihat di indikator lampu mil itu ada nyala apa enggak, ada memori kesalahan apa enggak. Jadi setiap servis kita harus tahu itu mode berapa motor ini. Kedua, ketika kita mengganti komponen yang berhubungan dengan injektor atau sistem injeksi, terutama itu ECM, kita harus setting attitude juga. Artinya modenya harus kita rubah dulu. Dan alatnya ya kita harus pakai alat DLC Plus. Ini bisa melihat tegangan untuk baterainya, juga bisa melihat untuk setting attitude-nya. Jadi setiap bengkel harus punya ini alat. Gak usah malah-malah kayak konco paling ya 100.000 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo XMPM. Kali ini kita membahas tentang kode attitude atau setting attitude. Apa setting attitude? Setting Mode. Bahasa kalau di bengkel itu bahasanya mode. Ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Kalau di Honda ada 4 mode. Itu apa sih sebetulnya? Jadi pertama yang perlu diketahui bahwa mode itu atau attitude itu disetting untuk pemakaian kendaraan berdasarkan ketinggian. Kalau mode 1 ketinggian berapa? 0 sampai 2000. 0 sampai 2000. Kalau mode 2? 2000 sampai 2500. Mode 3 2500 sampai 3500. Tempat di atas 3500 itu mode 4. Sebetulnya mode 34 atau 234 itu kalau di Indonesia jarang terpakai. Kalau mode 2 kemungkinan dipakai di ketinggian Jaya. Ya, Irian Jaya, kemungkinan itu. Tapi kalau di Pulau Jawa, mungkin kalau istilahnya Sumatera, Kalimantan, kayaknya mode itu cukup mode 1. Dan kebanyakan teman-teman yang sering lupa itu ketika motor masuk ke bengkel itu berebet, di gas itu berebet, kebanyakan langsung dicek sistem pengapian, sistem bahan bakar, tapi enggak ngecek modenya dulu. Karena injeksi itu yang paling penting yo tahu dulu modenya. Ya sekarang kita belajar cara istilahnya nyeting mode itu gimana. Pertama, pastikan di mil atau malfunction indikator lem. Nah kemarin kita sudah ngomong OBD1, OBD2 ya. Di panel speedometer ini ada lampu yang menunjukkan bahwa ini istilahnya mempermudah pengendara atau mekanik. Oh ini ada kesalahan, memori kesalahan. Ini pertama pastikan dulu bahwa ini tidak ada memori kesalahan. Coba dicolok aja DLC-nya. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mau setting attitude, pertama harus punya DLC dulu. DLC itu data link konektor ya. Untuk istilahnya untuk setting itu. Coba di kontak, ketika DLC masuk di kontak ini, kalau dia ada memori kesalahan, dia pasti berkedip. Nggak bisa di setting attitude-nya. Nah berarti ketika ini ada memori kesalahan di ECM, kita nggak bisa langsung setting attitude. Nggak bisa rubah langsung mode 1, mode 2, nggak bisa. Karena memorinya di ECM, electric control modem, itu berarti dia masih ada masalah. Jadi kita harus hapus dulu. Dihapus dulu, memori dibersihkan dulu. On, terus sampai ngedip cepat. Ini ngedip, berarti tadi yang kesalahannya berapa? Kesalahannya tadi 8 berarti TPS. sensor TP ya. Oke, dibersihkan dulu. Pastikan dulu sukses enggak. Kalau nyala terus ini sukses. Berarti kalau indikatornya lampu milnya sudah nyala terus, berarti tadi sudah sukses membersihkan memori kesalahan. Kalau OBD2 ada kesalahan ketika DLC belum nancep Langsung menyala ya, langsung nyala. Tapi kalau kesalahan. OBD1 meskipun ada kesalahan di indikator milnya ini nggak ada nyala. Setelah dicolokkan DLC-nya baru dia menunjukkan ada kesalahan. Oke, sekarang sudah dibersihkan. Kita mau setting pertama, setting mode 1. Mode 1 itu caranya gimana? Ini ya, perhatikan ya. Handle gasnya, handle gas. Jadi posisi kontak off dulu. Kemudian handle gas ini ditekan penuh. Ya, kontak di on. Nah, ini dikembalikan. Jadi ketika dia kembali, gasnya kembali, kedip dulu. Setelah kedip, indikatornya berkedip, ini langsung dikembalikan. Ketika kembalinya 1 kali, berarti itu mode 1. Artinya ini untuk ketinggian 0 sampai 2000. Ketinggian 0 sampai 2000.
Kayak kalau posisi seperti ini, saya yakin motornya nggak berbet. Kalau di dataran ya anggapnya di Pulau Jawa seperti kita ya. Ini setelah ngedip, jadi pastikan kalau ketika mode 1 itu nyalanya cuma 1. Jadi kalau dikatakan mode 1, berarti indikatornya setelah ngedip tadi gas ini dikembalikan, terus didiamkan, dia akan nyala sekali. Kemudian mati. Itu berarti modenya mode 1. Nah ini contohnya. Nyala, nah kan cuma sekali, berarti itu mode 1. Oke, jadi kesimpulannya, kalau motornya berbet atau apa, itu jangan buru-buru ngecek yang lain dulu. Pastikan modelnya mode berapa motor ini. Oke, sekarang mode 2. Sama caranya, kontak di off dulu, gas ditarik penuh, kemudian kontak di on. Setelah berkedip, baru karena ini mode 2 berarti dikembalikan 2 kali. 1, 2. Di sini ngedip 2 kali nanti. Ini setelah cepat berhenti terus ngedip 2 kali. 1, 2. 1, 2. Nah, berarti ini mode 2. Oke, mode 3 sekarang. Coba mode 3. Matikan lagi kontaknya, gas dibuka penuh, kemudian dikembalikan 3 kali. Ketika itu sudah kedip, cepat ya, istilahnya di sini jaraknya cepat. 1, 2, 3. Berarti ini sudah mode 3. Cek nyalanya. Oke, cek lagi. 1, 2, 3. Oke, itu berarti mode 3. Coba di statusnya mode 3, berbet enggak? DLC kita copot, terus kemudian dikontak, coba dinyalakan di mode 3. Berbet apa enggak? Nah, ini karena ketinggiannya 2500 ke atas, berarti ini pasti berbet. Bukan ada yang salah, artinya komponennya nggak ada yang salah, nggak ada yang rusak. Tapi memang setting ketinggiannya berbeda sehingga motornya berbet. Oke, lanjut setting keempat. Mode keempat. Mode keempat, DLC colokkan lagi, kemudian kontak off, gas dibuka penuh, on, nyala, cepat. Ini 4 kali. Di 1, 2, 3, 4. Cek nyalanya berapa kali setelah berhenti. Oke, 2, 3, 4. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti mode 4. Mode 4 starter coba. Di starter mode 4 pasti dia tambah berbet. Bukan tambah enak, tambah berbet karena ini ketinggian. Nah, kan ada pertanyaan, kenapa kok di mode 3, mode 4 itu pasti berbet? Ya karena memang setting ketinggiannya itu berhubungan dengan suhu mesin, berhubungan dengan pembukaan throttle, istilahnya sensor TP-nya, throttle position. Jadi ketika dia di mode 3, mode 4 itu pembukaannya istilahnya apa ya? Kalau istilahnya itu harus pakai besi dingin kan kalau normalnya. Tapi karena sini sistem injeksi, berarti kita harus fokus bahwa ketika ketinggian itu di atas 3000, ya berarti nggak fungsi lagi, setelan angin, setelan apa nggak fungsi karena memang suhunya sudah dingin. Oke ya, jadi intinya gini bahwa setting attitude ini perlu. Jadi ketika mau servis, ada konsumen datang, yang jelas satu harus punya DLC. DLC itu untuk memastikan apakah ini kalau OBD2 nyala berarti ada memori kesalahan. Kalau OBD1 dia nggak nyala, setelah dicolokkan DLC baru terjadi nyala, ada kesalahan apa enggak di memori kesalahan ECM-nya. Kemudian yang kedua, setelah posisinya sudah dibersihkan kesalahan di ECM-nya, baru dimulai setting attitude, bisa mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Tapi yang kebanyakan dipakai itu pasti mode 1 untuk dataran yang memang di kita nggak terlalu tinggi. Oke ya, intinya bahwa jangan keburu-buru ketika motormu berbet, motor injeksimu berbet, jangan keburu-buru bongkarin semua. Pastikan dulu aja itu modenya berapa. Kalau mode 1 ya berarti ada yang masalah. Tapi kalau di sini mode 2, mode 3, mode 4 pasti berbet meskipun motornya nggak ada masalah gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi kapan harus dilakukan setting attitude atau merubah mode? Pertama, setiap servis itu pastikan ya kita harus tahu mode berapa. Jadi kita harus melihat di indikator lampu mil
itu ada nyala apa enggak, ada memori kesalahan apa enggak. Jadi setiap servis kita harus tahu itu mode berapa motor ini. Kedua, ketika kita mengganti komponen yang berhubungan dengan injektor atau sistem injeksi, terutama itu ECM, kita harus setting attitude juga. Artinya modenya harus kita rubah dulu. Dan alatnya ya kita harus pakai alat DLC Plus. Ini bisa melihat apa tegangan untuk baterainya, juga bisa melihat untuk setting attitude-nya. Jadi setiap bengkel harus punya ini alat. Gak usah mahal-mahal kayak konco paling ya 100.000 ya. Oke, silakan pesan mungkin di komen atau mungkin di WA saya bisa. Oke, mungkin sebentar, gak perlu lama-lama video ini ya. Tapi ini basic, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar. Setting mode 1. Mode 1 itu caranya gimana? Ini ya, perhatikan ya. Handle gasnya, handle gas. Jadi posisi kontak off dulu. Kemudian handle gas ini ditekan penuh. Ya, kontak di on. Nah, ini dikembalikan. Jadi ketika dia kembali, gasnya kembali, kedip dulu. Setelah kedip, indikatornya berkedip, ini langsung dikembalikan. Ketika kembalinya 1 kali, berarti itu mode 1. Artinya ini untuk ketinggian 0 sampai 2000. Ketinggian 0 sampai 2000. Kayak kalau posisi seperti ini, saya yakin motornya nggak berbet. Kalau di dataran ya anggapnya di Pulau Jawa seperti kita ya. Ini setelah ngedip, jadi pastikan kalau ketika mode 1 itu nyalanya cuma 1. Jadi kalau dikatakan mode 1, berarti indikatornya setelah ngedip tadi gas ini dikembalikan, terus didiamkan, dia akan nyala sekali, kemudian mati. Itu berarti modenya mode 1. Nah, ini contohnya. Nyala. Nah, kan cuma sekali, berarti itu mode 1. Oke, jadi kesimpulannya, kalau motornya berbet atau apa, itu jangan buru-buru ngecek yang lain dulu. Pastikan modenya mode berapa motor ini. Oke, sekarang mode 2. Sama caranya, kontak di off dulu, gas ditarik penuh, kemudian kontak di on. Setelah berkedip, baru karena ini mode 2 berarti dikembalikan 2 kali. 1, 2. Di sini ngedip 2 kali nanti. Ini setelah cepat berhenti terus ngedip 2 kali. 1, 2. 1, 2. Nah, berarti ini mode 2. Oke, mode 3 sekarang. Coba mode 3. Matikan lagi kontaknya, gas dibuka penuh, kemudian dikembalikan 3 kali. Ketika itu sudah kedip, cepat ya, istilahnya di sini jaraknya cepat. 1, 2, 3. Berarti ini sudah mode 3. Cek nyalanya. Oke, cek lagi. 1, 2, 3. Oke, itu berarti mode 3. Coba di starter saya mode 3, berbet enggak? DLC kita copot, terus kemudian dikontak, coba dinyalakan di mode 3. Berbet apa enggak? Nah, ini karena ketinggiannya 2500 ke atas, berarti itu pasti berbet. Bukan ada yang salah, artinya komponennya nggak ada yang salah, nggak ada yang rusak. Tapi memang setting ketinggiannya berbeda sehingga motornya berbet. Oke, lanjut setting keempat, mode keempat. Mode keempat, DLC colokkan lagi, kemudian kontak off, gas dibuka penuh, on, nyala, cepet. Ini 4 kali. Di 1, 2, 3, 4. Cek nyalanya berapa kali. Setelah berhenti. Oke, 2, 3, 4. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti mode 4. Mode 4 starter coba. Di starter mode 4 pasti dia tambah berbet. Bukan tambah enak, tambah berbet karena ini ketinggian. Nah, kan ada pertanyaan,